akan berjalan 300 liter per detik di Deli Tua. Akan berjalan juga pembangunan pipa tahap kedua di Amparan Perak 100 liter per detik. Penurunan NRW sekitar 400 liter per detik. Berikutnya, tahap berikutnya itu di Binjai 1100 liter per detik. Jadi banyak pekerjaan yang memang harus kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Target kita dengan Pak Gubernur November 2022 Binjai beroperasi November 2022. Target kita nanti di bulan Februari itu yang di 2023 Berayan beroperasi. Johor sekarang krisis air itu. Johor itu sekarang krisis air. Kalau sekarang musim oke, ini ada hujan. Seminggu aja nggak ada hujan di gunung, umpin luar biasa di daerah Johor dan sekitarnya itu. Itu pun akan kita bangun, insya Allah selesai di Juni 2023. Nah, Pak Gubernur mengharapkan proyek-proyek ini semua dikerjakan sebelum 2024, diutamakan banyak selesai. Karena beliau juga September 2023 akan juga mengakhiri jabatan. Kita bagian daripada sumber bermartabat bagaimana menutupin pembangunan-pembangunan yang selama ini sangkut. Kita harapkan banyak diselesaikan di 2023-2024 ini. Kemudian Sunggal ini kita upayakan nanti di 2023 awal juga berjalan, begitu juga dengan Deli Tua. Yang terdekat Amparan Perak itu kita upayakan nanti di bulan 4 bulan Mei beroperasi 100 liter per detik itu. Tambahan jalur pipa ya, instalasi sudah ada, kita bangun pipanya. Jadi semuanya ini memang betul-betul kita gerakkan tim untuk mengerjakan ini semua. Sehingga satu hari itu kita rapat bisa dari pagi sampai sore langsung ke lapangan dan sebagainya. Jadi mohon maaf sekali saya sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media kalau memang belum begitu intensifnya hubungan saya secara face to face. Tetapi kalau secara WhatsApp, insya Allah setiap yang di WhatsApp itu kita balas, kita jawab. Tapi kalau Bapak ajak dia jalan-jalan libur jauh, berat ini Pak, payah ini kita. Waktunya yang terbatas. Kadang-kadang kita kalau keluar kota memanfaatkan waktu, ambil pesawat yang paling pagi kita berangkat. Jam 6, jam 7. Dari rumah udah jam 4 itu. Pulang kita jam 11 malam, jam 12 malam, bangun 4, tidur 4 jam, bangun, tidur di pesawat lagi kita. Begitulah kita untuk memanfaatkan waktu. Terakhir saya ada pergi kunjungan ke Akatirta. Siapa yang ikut? Pak Ikmar kan ikut? Enggak ya? Enggak ada yang ikut. Itu kita sampai itu waktunya ketat, berangkat pagi sampai bandara jam 10, keliling lapangan sampai Magelang itu kita maghrib keluar jalan dari Malang, maghrib habis maghrib kita jalan lagi ke kota Magelang tengah malam sampai jam 1, jam 2 baru tidur, jam 8 acara lagi di Magelang, nginap lagi ke Jogja pulang. Begitulah padatnya waktu itu Pak. Bukannya memang kita berkecap-kecap, tidak. Ini yang kita sampaikan adalah realita. Jadi, tapi tidak apa-apa. Di sela-sela ini kita tetap harus menghibur diri, saling berbagi. Nah, tentu makanya saya di sini perdayakan Pak Omarkar ini. Mohon maaf, saya perdayakan Pak Omarkar untuk tetap jangan lepas hubungan kita bersama, sehingga kita tetap erat. Walaupun kita tak face to face, tetapi setidak-tidaknya ada yang menjembatani. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya hasil apa yang telah kita lakukan 1 tahun ini perlulah sama-sama kita evaluasi. Kita evaluasi, tolong berita-berita yang positif, bukan kabir bedinya, jangan. Kita nggak usah individu. Tirta nadinya tonjolkan. Kalau tidak kita yang menonjolkan tirta nadi, siapa lagi? Nggak mungkin dari Jawa sana membela-bela Tirta Nadi, tidak ada. Nggak mungkin dari Aceh sana membela-bela Tirta Nadi, tidak ada. Kitalah yang harus membanggakan daerah kita. Karena perlu diketahui bahwa PDAM Tirta Nadi ini pernah jaya tahun 90-an menjadi PDAM terbaik di Indonesia. Makanya saya selalu dalam rapat mingguan selalu menyampaikan kepada teman-teman di Tirta Nadi, mari sama-sama kita mengembalikan kejayaan PDAM Tirta Nadi. Ini bukan kita create yang baru, tinggal mengembalikan. Tapi Pak Dirut tak bisa bekerja sendiri. Harus ada direksinya kompak, kepala divisi membantu,
kepala cabang membantu, kepala instalasi membantu, bergerak ke bawah. Saya juga selalu sampaikan sama teman-teman pimpinan, baik kepala divisi, kepala cabang, kepala instalasi, sama seperti direktur utama ataupun direksi yang lain dievaluasi, maka seluruh kepala divisi, seluruh kepala cabang, seluruh kepala instalasi bisa saya evaluasi. Yang bagus naik, yang tak bagus mohon maaf turun dulu. Waktu sangat terbatas. 2023 itu sangat cepat. Saya nggak tahu, baru kita kasihan rakyat di sana sudah mengeluh. Kita tak boleh berleha-leha lagi di Tirtanadi, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak boleh lagi berleha-leha mengejar seluruh ketertinggalan kita yang ada. Saya yakin dan percaya kalau semua pemerintah, BUMD, seluruh daripada kita, masyarakat, media, kompak bersatu padu, mengkoreksi yang positif, mengkoreksi ya, membangun hal-hal positif, bukan tak mungkin kejayaan Sumatera Utara akan bangkit lagi diperhitungkan di nasional. Sekarang kita malu kalau berbicara dengan provinsi lainnya. Kita kalau berbicara di Sumatera aja kadang-kadang kita kalah kita, di Sumatera aja kita kalah. Kita hanya masih mengharapkan pihak swasta. Ini perekonomian ini bangkit ini swasta ini sebenarnya. Kalau kita lihat ini swasta yang bergerak. Tapi kalau swasta terus-terusan yang bergerak, kita pemerintah dan BUMD tak bergerak, ini sama aja. Makanya semua harus bergerak ke arah positif. Bantulah, tolong teman-teman media bantu kita untuk mencapai kejayaan Sumatera Utara. Setuju? Nah, kemudian yang berikutnya, kita memang ada permasalahan. Salah satunya itu ada beberapa permasalahan di selain daripada pencapaian telah kita capai, ada juga beberapa permasalahan. Ini lahan kita tadi disampaikan Pak Fai di Sibolangit. Itu dari 80 hektar itu sudah mulai digarap oleh pihak oknum-oknum yang tak bertanggung jawab lah, pihak-pihak tertentu. Nah, ini tentunya harus sama-sama kita, apa yang kita buat di Tirtanadi, kita sudah melaporkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, kita juga setelah melaksanakan fokus group discussion dengan mengundang kejaksaan, kita juga mengundang BPN, pemerintah Deli Serdang, kecamatan, kehutanan sudah kita undang. Ini untuk mencari titik temu solusi terhadap hutan yang pengelolaannya di bawah PDM Tirtanadi. Itu ada 80 hektar. Di 80 hektar ini adalah sebagai penyangga sumber air kita di Sibolangit. Nah, ini kalau hutan ini diganggu, maka tentunya akan mempengaruhi debit tangkapan yang ada di hulu di Sibolangit tersebut. Kalau ini terganggu, maka saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan Simalingkar, Johor, sampai sebagian Deli Tua ke arah Polonia itu akan terganggu. Makanya kita upayakan teman-teman di media juga bangkitkan ini. Mulai aja, nggak apa-apa. Beritakan supaya menjadi perhatian Sumatera Utara. Kalau udah jadi perhatian Sumatera membesar menjadi perhatian nasional. Kadang-kadang ada yang bisa kita kerjakan sendiri, tetapi ada kadang-kadang yang tak mampu kita kerjakan sendiri, harus kita kerjakan secara gotong royong. Inilah momen yang tepat bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan tanah kita di Sibolangit. Karena ini selain masalah harga diri juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Bagaimana air tersebut yang merupakan sumber kehidupan akan terganggu dan akan mengganggu pelayanan kita kepada masyarakat. Kita juga dalam waktu dekat akan berdiskusi langsung dengan Gubernur. Kita sudah informasikan ke Pak Gubernur, ke Biro Perekonomian. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berbicara dengan Gubernur. Lagi disusun jadwalnya. Saya nggak tahu apakah dilaksanakan, tetapi kita sudah minta yang diundang kalau bisa satu Pak Gubernur memediasi. Pak Gubernur lah ya sebagai owner daripada BUMD ini. Pak Gubernur, kita sebagai leader daripada penyelesaian masalah ini. Kemudian nanti kita diundang itu kehutanan. Kemudian yang diundang itu lagi kepolisian, kejaksaan, BPN.
Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa fungsi kawasan hutan di Sibolangit yang mana hutannya merupakan penyangga sumber air bisa dialihfungsikan? Kenapa bisa dialihfungsikan? Ini kan tanda tanya besar. Ada apa di belakang ini semua? Itu kan sudah jelas-jelas dulu hutan. Kenapa tiba-tiba kawasan hutan tersebut bisa berubah menjadi putih ya, atau disebut APL? Ada apa? Sudah tahu jelas-jelas itu sumber air. Kenapa bisa berubah? Ini yang tanda tanya kita. Ada apa ini? Kita payah bercakap, bernegatif tinggi pun juga tak boleh. Tetapi kita kadang-kadang bisa mengagak-agak ini. Ya kan? Tak bisa bersuara, tetapi kita tahu. Bisa kita rasakan. Ada sesuatu di balik ini, kenapa bisa terjadi hutan yang penyangga air tersebut bisa berubah menjadi APL. Ini mohon bantuan rekan-rekan media, sahabat-sahabat kita media untuk sama-sama kita menggaungkan berita ini daripada cerita mafia proyek ini kadang-kadang kan. Entah mana mafia proyek, saya pun bingung. Entah siapa mafianya, kapan mafianya, di mana mafianya, saya nggak tahu nih. Tapi kadang-kadang ada mafia proyek lah kata di cerita tadi ini. Entah pun yang kadang-kadang menyebut mafia, dia pun mafia mungkin kan gitu. Karena kita di Tirta Nadi betul-betul sudah menegakkan transparansi. Bapak Ibu boleh cek di seluruh BUMD kita yang pertama menegakkan whistleblowing system. Whistleblowing system ini bahasa sederhananya ini pengaduan ya, pengaduan. Kalau bahasa kampung kami bilang kibus lah ya, melaporkan sesuatu. Apakah ke misalnya ada pegawai melakukan kecurangan, kita punya media untuk itu. Kita pertamanya BUMD melaksanakan itu. Dan kita juga salah satu BUMD yang melaksanakan e-procurement. Bapak Ibu kalau udah di atas 400 juta itu tender. Jangan mentang-mentang Pak Dirut bisa ngatur, tak pernah Pak Dirut ngatur proyek di situ. Begitulah kita menegakkan itu. Pak Rudi ya, kepala ULP Pak Rudi. Saya pun tak pernah bercakap kali sama dia nih, nggak boleh. Kita harus menjaga aturan. Saya memang eksekutifnya, tetapi begitu pelelangan, ini tangan beliau yang harus tanggung jawabin itu. Sudah kita buat e-procurement dalam pelaksanaan lelang, tetap wajib didampingin jangan jaksa di situ. Untuk apa kita letak jaksa di situ? Supaya jangan sampai ada fitnah. Bagus pun yang kita buat, belum tentu bagus dirasakan gitu. Makanya kita buat e-procurement. Itulah sekarang lelang-lelang bahan kimia itu kan main tuh semua masuk. Jadi nggak bisa lagi kita macam-macam, nggak bisa. Betul-betul dia transparan, e-procurement sudah masuk di situ. Tender lelang. Ini nanti kita ke depan buat lagi e-katalog. Banyak yang program sudah kita buat lah. Kemudian WPS tadi sudah. Kita juga mendukung KPK untuk menghindari masalah penyuapan di Tirta Nadi. Makanya kita sudah bergerak ke arah persiapan ISO 37001. ISO 37001 adalah mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Itu untuk mendukung program KPK. Itu insya Allah kita lagi berjalan. Mudah-mudahan kita doakan bersama akan memperoleh sertifikat ISO 37001 itu di bulan 2 atau 3 lah. Ini lagi berjalan. KPK mengharapkan kita untuk menjadi agen pembangun integritas. Kami sudah di beberapa direksi sudah ikut tes online, lulus agen pembangun integritas. Ini semua untuk menciptakan transparansi dan bersih di PDM Tirta Nadi. Kalau ada pejabat pun yang menyalah, mohon maaf, ada report. Tapi jangan lupa, yang berprestasi pun harus kita apresiasi. Salah satu ini Pak Jamalus Mantri Tonga, kita kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu Pak Jamalus Mantri Tonga. Beliau dulu kacap, tapi kita lihat bagus, evaluasi, nilai asesmennya pun bagus, naik. Tetapi jangan lupa, walaupun naik tetap evaluasi. Setiap saat kita evaluasi. Setuju kita kan? Setuju, kita harus benar-benar. Karena kalau tidak kita mulai sekarang susah nanti. Ini waktu berjalan. Jawa Barat itu jualannya luar biasa kencangnya. Kalau DKI oke, maklum kita berjalan kencang karena di situ pemerintah pusat, ada dekat dengan pemerintah pusat. Tetapi kalau yang lain-lain itu kan perlu suatu effort,
suatu upaya khusus untuk menggerakkan daerahnya. Makanya kita di Tirta Nadi, yuk sama-sama kita bangun perusahaan yang kita cintai ini, yang menjadi legendaris perusahaan air di Indonesia. Siapa yang tak kenal Tirta Nadi? Seluruh perusahaan air di Indonesia ini pasti kenal Tirta Nadi. Semangat harus kita bangun untuk mengembalikan kejayaan PDAM Tirta Nadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ke acara forum wartawan Tirta Nadi. Mudah-mudahan kerjasama yang telah bagus selama ini kita laksanakan dapat lebih kita tingkatkan, sehingga sinergi antara perusahaan dengan sahabat-sahabat kita media dapat kita jalin, sehingga tujuan utama kita mengembalikan kejayaan PDAM Tirta Nadi menjadi PDAM, salah satu PDAM terbaik di Indonesia, dapat segera kita wujudkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.